Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini akan membahas beberapa hal penting di dalam PPDB tahun 2023. Yang pertama adalah alur pendaftaran CPD atau calon peserta didik untuk SMA, SMK negeri di Jawa Tengah. Alur yang pertama adalah mempersiapkan berkas persyaratan. Ya, jadi nanti ada flyer atau ada pengumuman tersendiri tentang berkas yang akan dipersiapkan sesuai dengan pilihan atau lewat jalur yang dipilih. Yang kedua adalah akses laman situs PPDB online, yaitu pada ppdb.jatengpro.go.id. Ya, ini alamatnya sudah jelas. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pengajuan akun secara daring tanggal 15 sampai 23 Juni 2023 mulai pukul 00 sampai 23.00 WIB. Tetapi walaupun ini dilakukan secara mandiri di daring, tetapi kalau misalkan ada yang mengalami kesulitan minta bantuan ke sekolahan, biasanya sekolahan akan dengan senang hati akan melayani. Ya, tapi itu juga tergantung sekolahan masing-masing. Untuk yang keempat, alur yang keempat adalah melakukan verifikasi berkas mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 23 Juni 2023 di SMA terdekat atau SMP terdekat atau sekolah yang ditunjuk. Oke ya, itu adalah verifikasi berkas. Kalau ini harus di sekolahan. Yang kelima adalah aktivasi akun. Ya, aktivasi akun nanti akan mendapatkan username dan password. Itu mulai tanggal 15 sampai 27 Juni 2023 secara daring mulai 00.23 WIB khusus tanggal 27 Juni 2023 ditutup pada jam 15.30. Ini pun walaupun cara mandiri nanti sekolahan juga bisa membantu ya, tapi kembali ke sekolahan masing-masing. Melakukan pendaftaran dan perubahan pilihan cara online. Jadi kalau misalkan ingin merubah data, ingin merubah eh, pilihan sekolahan, itu dilayani 23 sampai 27 Juni secara daring mulai tanggal 23 Juni. Oke, khusus tanggal 27 Juni, maka pendaftaran ditutup pada jam 17.00 WIB. Jadi walaupun ini cara daring, kembali sekolahan biasanya sudah bisa melayani juga. Mencetak tanda bukti pendaftaran. Ini jangan lupa ya, mencetak tanda bukti pendaftaran biar apa? Itu nanti sebagai bukti waktu daftar ulang kalau diterima. Untuk hasil seleksi akan diumumkan tanggal 30 Juni 2023 secara online selambatnya pukul 23.55 WIB. Oke ya, selambatnya. Tapi biasanya sore sudah muncul. Itu alur pendaftaran. Sekarang yang harus diperhatikan adalah jadwal PPDB. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan alurnya tadi ya. Yang perlu diperhatikan mulai dari tanggal 15 pengajuan akun ya, tanggal 15 sampai 23 itu pengajuan akun. Terus 15 sampai 27 adalah aktivasi akun. 23 sampai 27 adalah pendaftaran perubahan sekolah pilihan. Jadi kalau akan melakukan perubahan pilihan bisa dilayani. Tanggal 28, 29 adalah masa tenang, jadi tidak ada aktivitas di calon peserta didik. Ya, mungkin cukup berdoa agar diterima. Hasil pengumuman tanggal 30 Juni, tanggal 3 sampai 6 daftar ulang. Ini ya harus diperhatikan daftar ulangnya. Dan tanggal 17 Juli adalah awal tahun ajaran baru. Ya, jadi tanggal-tanggal ini silakan dicatat agar tidak ketinggalan. Nah, sekarang untuk kuota ini SMA dulu. Zonasi itu minimal 55% minimal ya, jadi bisa lebih. Terus perpindahan ortu adalah 5% maksimal.
ya. Jadi ini tidak boleh lebih dari 5%. Untuk prestasi maksimal 20%. Ya, jadi yang minimal adalah zonasi. Memang ini diupayakan untuk zonasi itu lebih banyak. Afirmasi minimal 20% terdiri dari 13 siswa miskin TDTKS. Jadi siswa miskin itu harus terdaftar di dinas sosial. Oke, anak tidak sekolah, ya nanti ada syarat tertentu. ATS 2% anak panti dinas sosial. Jadi semua yang berhubungan dengan kedinasan itu harus ada bukti kedinasan. Terus 2% yatim atau piatu ortu meninggal akibat COVID. Oke ya, ini juga harus ada persyaratan lain. Oke, jalur kota untuk SMK perhatikan untuk prestasi minimal 75%. Jadi memang SMK itu zonasinya tidak ada. Adanya adalah domisili terdekat. Prestasi minimal 75% minimal ya, minimal. Terus domisili terdekat adalah 10% maksimal. Boleh berkurang. Ya, ini juga boleh bertambah kalau ini boleh berkurang. Untuk afirmasi 15% terdiri dari 8% siswa miskin, 3% anak tidak sekolah ATS, 2% anak panti dinas sosial provinsi. Jadi ini harus ada keterangan dinas sosial dan yatim dan atau piatu ortu meninggal akibat COVID-19. Oke ya, ini untuk afirmasi. Sekarang untuk jalur zonasi SMA. Titik ordinat sekolah adalah pintu gerbang gapura utama sekolah. Jadi ini biasanya sekolahan sudah melaporkan titik ordinat sekolahnya. Yang harus diperhatikan adalah berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. KK itu harus minimal 1 tahun sudah tidak ada atau tidak ada perubahan ya. Kalau baru sebulan berubah itu belum bisa. Kebijakan untuk daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 20% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Jadi, kalau kecamatan itu belum punya SMA atau SMK negeri, itu ada jatah zonasi khusus 12% paling banyak. KK diterbitkan dan atau telah tinggal sekurangnya 1 tahun. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dihitung sampai tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Ini harus diperhatikan. Ya, KK-nya harus KK minimal sudah 1 tahun. CPD dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tingkat kedudukan Ponpes. Jadi untuk dari pondok pesantren zonasinya berdasarkan pondok pesantrennya itu data emis ya Kemenak. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang untuk PPDB SMA negeri jalur afirmasi yang harus diperhatikan adalah tadi afirmasi adalah jatahnya adalah 20%, siswa miskin itu adalah 13%, anak panti adalah 2%. Anak panti itu bagaimana jika total afirmasi kurang dari 20%, kurang dari 20% dalam hal jumlah CPD pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Oke ya, karena jalur zonasi itu adalah tadi minimal, sementara jalur afirmasi adalah maksimal, jadi ini bisa berkurang. Oke, keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan atau piatu ortu meninggal karena COVID, anak panti, anak tidak sekolah. Ini harus diperhatikan adalah syarat keluarga ekonomi tidak mampu itu ada data di data DTKS. Oke. Yatim dan atau piatu data dari DP3 AP3 KB Provinsi Jateng. Anak panti data dari Dinas Sosial. Jadi kalau dilihat dari sini itu surat keterangan dari lokal RT RW itu tidak berlaku ya. Ya, ini harus diperhatikan. Untuk perpindahan orang tua SMA ya. Pindah tugas kurang-kurangnya antar kota dan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten kota tempat satu pendidikan yang dipilih. Ya, ini harus diperhatikan adalah antar kota, bukan antar provinsi ya. Di sini harus diperhatikan. Jadi sepertinya ini khusus untuk yang ada di Jawa Tengah misalnya itu.
ya, antar kota. Ya. Surat keterangan alamat kantor tempat penugasan orang tua ditugaskan diterbitkan oleh kepala kantor orang tua CPD yang bersangkutan. Ya, ini adalah berdasarkan surat keterangan dari orang tua yang dipindah tugaskan. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat kantor penugasan orang tua CPD ke sekolah pilihan. Jadi, kalau yang mengajukan surat keterangan alamat kantor pindah itu melebihi dari presentasi kota, seleksinya adalah lewat jalur zonasi atau untuk jaraknya. Oke ya. Sekarang untuk jalur prestasi dari SMA negeri. Bagi CPD di dalam dan di luar wilayah zonasi, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan. Yang diterbitkan paling singkat 6 bulan, ya, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Jadi, sertifikat piagam yang dihitung adalah semester 1, 2, 3, 4, 5 selama di SMP-nya. Karena ini ada 3 tahun, berarti di SD tidak berlaku. Oke, yang harus diperhatikan adalah untuk penghitungan nilai rapot pada jalur prestasi SMA negeri dan seleksi SMK negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah yang dengan konversi ditetapkan sebagai berikut. Untuk akreditasi A itu 1, akreditasi B itu 0,9, akreditasi C adalah 8 dan tidak belum terakreditasi adalah 0,7. Jadi, nanti boleh jadi rata-rata prestasi itu berkurang kalau akreditasinya tidak 1. Ya, kalau 1 ya itu pas. Tapi kalau tidak B atau 0,9 itu berarti nanti nilainya berkurang. Oke. Seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot dan bobot nilai prestasi, kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Jadi di sini rapot itu sudah menunjukkan suatu prestasi. Ya, nanti ditambah dengan bobot kejuruan, sertifikat atau piagam. Jadi kalau hanya punya rapot saja tidak masalah. Ya, asal rapotnya bagus. Bukti prestasi harus didukung dengan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP derajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan. Jadi, piagam sertifikat harus sudah diverifikasi oleh dinas atau Kepala Satuan Pendidikan SMP yang sah. Oke ya, itu ya harus diperhatikan. Bobot nilai, yang perhatikan bobot nilai ini penting sekali yang punya prestasi piagam. Untuk tingkat internasional itu langsung diterima. Tingkat nasional langsung diterima untuk juara 1, juara 2 itu bobotnya 5, juara 3 bobotnya 4. Tingkat provinsi 3, 2,75, 2,50, 2,25, 2 dan 1,75. Ini adalah prestasi berjenjang. Untuk prestasi berjenjang itu biasanya akan mulai dari tingkat kota atau tingkat sekolah dulu, tingkat kota, tingkat provinsi, dan nasional. Jadi itu adalah berjenjang. Yang tidak berjenjang, tingkat internasional itu ada 3. Bobot nilai adalah untuk 2 adalah seperti ini, 2,75, 2,50, 2,23, 25, 2, 1,75, dan terusnya. Itu ya. Sekarang untuk jalur prestasi, perhatikan. Jalur prestasi, komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi. Prestasi adalah nilai raport dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non-akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang. Raport itu adalah yang pertama dulu. Nilai raport didasarkan atas nilai semester 1 sampai 5. SMP atau MTS atau yang sederajat yang nilai mata pelajaran pendidikan agama, budaya pekerti, PPKN, Pancasila, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Oh, ini Bahasa Indonesia, ini Bahasa Inggris ya. Ada 7 mapel yang harus diperhatikan. Untuk penghitungan tadi sudah ya. Jadi rata-rata rapot akan dihitung berdasarkan akreditasi atau dikalikan dengan akreditasi sekolah. Untuk prestasi, bukti atau prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Ya, ini juga tadi sudah.
Ya, bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari satu pendidikan SMP derajat yang berhasil dari luar provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan atau pengajuan kompetensi prestasi yang diraih oleh CPD. Nah, ini harus ada surat keterangan tentang sertifikat yang diperoleh. Untuk SMK, berarti kan SMK, jalur afirmasi adalah minimal 15. Ya, ini adalah minimal 15, berarti bisa lebih. 8% siswa miskin, 2% anak panti, itu kurang dari, lah, kalau misalkan kurang dari 15%, dalam jumlah CPD pada jalur afirmasi tidak mencapai 15%, maka sisa kuota dialihkan ke prestasi. Ya, ini harus diperhatikan. Keluarga ekonomi tidak mampu, yatim atau piatu, atau meninggal karena COVID, anak panti, anak tidak sekolah. Oke, ini semua ada syaratnya. Ya, dari DTKS, DP 3AP 2KB, anak panti dari Dinas Sosial. Oke ya. Terus untuk PPDB SMK Negeri pilihan pendaftaran. CPD dapat mendaftarkan diri pada 2 pilihan program kalian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Oke ya, selama masa pendaftaran bisa milih 2. Oke. Ya. Makanya tadi ada diberi kesempatan untuk ganti pilihan. Ya. CPD negeri dapat mengubah pilihan program kalian atau satu pendidikan selama masa pendaftaran. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi masih bisa merubah selama masa pendaftaran yang tanggalnya tadi sudah ada. PPD SMA pilihan pendaftaran, CPD dapat melakukan pendaftaran 2 satuan pendidikan dengan ketentuan 1 serpen di dalam wilayah zonasi dan 1 serpen di luar wilayah zonasi dengan ketentuan CPD negeri dapat mendaftarkan diri pada satuan pendidikan melalui jalur zonasi, satu pendidikan di luar jalur prestasi. Ya, ini bisa milih 2, tapi dari kemarin hanya 1, ya. Pada waktu pendaftaran hanya milih 1 tahun kemarin. Ya, ini juga harus diantisipasi. Ya, tidak langsung 2, tapi milih 1. Nanti diberi kesempatan untuk milih lagi. Makanya ada waktu untuk apa itu namanya? Untuk pengajuan. CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Jadi ini maksudnya gini. Yang mendaftarkan jalur prestasi di wilayah zonasi maka tidak dapat melakukan pendaftaran jalur zonasi karena dia sudah memakai jalur prestasi. Dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi lebih baik kalau zonasinya memungkinkan itu daftarnya di daerah zonasi. Ya, tapi kalau misalkan di zonasinya tidak yakin dengan jalur prestasi, maka zonasinya tidak berlaku. CPD SMA negeri dapat mengubah pilihan satu pendidikan pada jalur selama masa pendaftaran. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai kelewatan waktunya. Oke. Perubahan pilihan selama masa pendaftaran CPD SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri. Jadi selama masa pendaftaran dari SMA ke SMK dan SMA negeri dapat mengubah pilihan dari SMA negeri. Jadi dari SMA ke SMK, SMK ke SMA masih bisa dimungkinkan. Oke. Pindah pilihan bagi CPD dari SMA negeri ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Ya, jadi melakukan pendaftaran lagi. Oke. Pindah pilihan dari SMA ke SMA wajib melengkapi dan mengumpulkan surat keterangan sehat sesuai dengan yang diberdasarkan. Jadi, kalau SMK itu ketambahannya adalah surat keterangan sehat. Kalau SMA tidak. Oke. Demikian tentang alur prosedur hal yang penting di dalam PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Tengah. Oke, ikuti selanjutnya informasi tentang PPDB di Jawa Tengah. Terima kasih.